Baik, selamat datang di video tutorial visual komponen di seri ke-6 Basic Pembuatan Layout. Di video kali ini kita akan coba memasukkan rak gudang ya. Jadi nanti operator akan mengambil produk dari rak lalu ditaruh di meja kerja ya. Setelah ditaruh di meja kerja, dia akan mengambil piston ya. Nah, sampai situ dulu. Bagaimana merakitnya kita akan sambung di video berikutnya. Ya, di video tutorial kali ini kita hanya sampai masukin rak, terus dari rak ke meja kerja ya. Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya ya. Jadi untuk memasukkan rak, kita bisa ke folder warehousing ya. Jadi di folder warehousing di sini ada pilihan, ada beberapa tipe ini ya, rak ya. Ada pushback rack, ada flow through rack dan seterusnya. Di sini kita pakai warehouse shelf ya atau rak gudang. Oke, ini kita geser saja. Kita lihat pandangan atas supaya lebih lurus kita taruh sini ya. Oke, itu untuk rak gudang ya. Kita pakai warehouse shelf. Ini rak gudangnya kita klik lalu kita masuk ke option, kita checklist aja semua. Jadi shelf-nya kita munculin, relnya juga kita munculin ya. Lalu yang bagian atas ya, penutupnya kita munculin, file protection-nya juga kita munculin, lalu pick to light-nya juga kita munculin ya. Di sini ada pick to light, bisa kita munculin. Oke, selanjutnya kita butuh supply ya, supply barangnya. Jadi rak ini perlu ada proses yang memasukkan ya. Misalnya dari proses perpindahan ya, dari proses sebelumnya lah, katakan kita batasin sampai situ aja. Oleh karena itu kita nggak perlu memodelkan proses sebelumnya ya. Kita bisa mensederhanakannya menggunakan flow komponen. Bisa menggunakan feeder, atau yang lebih simpel lagi kita bisa menggunakan feeder proses. Ya, kalau feeder kan yang kita taruh di conveyor ya. Kali ini kita coba menggunakan feeder proses. Oke, nah feeder proses ini dia produknya adalah, kalau kita klik ya, kita reset, dia produknya adalah VisiCAN. Nah ini VisiCAN mau kita ganti. Kita bisa ke proses, lalu produk, kita ke e-katalog dulu, lalu kita masukkan produk yang mau kita taruh ya. Di sini kita bisa pakai standar produk dari Visual Component. Kalau rekan-rekan pengen produk yang custom, nanti bisa impor ya. Di sini kita bisa impor, nih geometri. Ada banyak sekali tipe file yang di-support. Kita bisa langsung direct import dari Inventor, dari Navisworks, dari ProEngineer, dari Revit, lalu dari Solid Edge, UG, SolidWorks, Parasolid Step, dan seterusnya ya. Kali ini saya mau gunakan produk standar aja. Kita bisa masukin misalnya piston rod ya. Jadi kita masuk ke produk ya. Di VisiCAN ya kita ganti ke piston rod ya. Kalau udah kita play, dia akan muncul piston rod. Nah, ini kita delete aja. Oke. Agar piston rod ini bisa masuk ke rak, kita bisa masuk ke flow.
Dan hati-hati di sini ya. Di sini ada flow 1 dan flow 2. VisiCAN itu ada di flow 2. Supaya nggak bingung, kita bisa ganti namanya. Misalnya piston rod. Nah, seperti ini. Supaya ininya ingat juga, kita bisa ganti nama juga. Piston rod. Tuh ya. Pakai yang ini. Jadi, kita harus ganti ke flow yang ini. Ini kalau flow grup 1, yang ini. Yang ada garis-garisnya. Kalau flow untuk piston rod belum ada. Ya. Kita definisikan. Dari sini kita pilih labelnya. Lalu dari sini kita pilih labelnya. Ya. Di sini kita gunakan interpolating ya. Kalau kita lihat di sini, kita klik, kita menggunakan interpolating. Ya, kita close. Sorry. Kita properties. Kita klik di luar ya. Di sini kita klik. Lalu kita mau ke proses. Ya. Dari rak ke proses menggunakan orang. Kita klik labelnya ya. Jadi otomatis di sini. Nah, apa itu interpolating? Interpolating itu dia langsung ya. Jadi kayak terbang gitu. Tiba-tiba ada lah di situ. Kita nggak mendefinisikan orang untuk ngambil ya dari sini ke rak. Karena kita batasin masalahnya dari sini. Ya, kita lihat di sini kalau kita play, orangnya ngambil produk ya. Kita lihat di sini ngambilnya dari belakang dia. Kita percepat lagi. Nah, dia ngambilnya dari belakang. Nah, di sini kita harus atur flow out-nya. Ya, flow out-nya kita samain aja kayak flow in. Tempat ngambil dan tempat naruhnya ya. Tempat naruh dan tempat ngambilnya sama aja. Di sini kita masukin aja minus 1200. Sudutnya juga ya. Kita lihat di sini. Klik. Arahnya 90 ya, seperti flow in-nya. Oke. Jadi kalau kita play, dia ngambilnya udah dari depan. Nah, sampai muncul piston dari sini ya. Oke. Di sini ada error ya. Nggak apa-apa, ini kita biarin aja dulu. Karena di sini kalau kita lihat transport out-nya nggak ada ya. Kalau kita ke proses, kita klik di sini. Sini ada transport out, ini nggak dikemana-manain. Dia ngendep aja di sini. Oke, jadi itu adalah video tutorialnya. Jangan lupa di-save ya. Oke, di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara merakit. Ya, bagaimana cara merakit dari piston rod sama piston agar kita oper ke proses berikutnya. Nanti di proses berikutnya kita buat hilang aja ya, karena batasan masalahnya sampai sini aja. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.